Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kembali lagi bareng sama aku Natasha Rizky dan para guru-guru kita pada pagi hari ini. Masya Allah. Di Islam itu indah, Masya lagi semangat Allah. banget hari ini. Semangat banget soalnya ini temanya aku banget dulu Aba. Tapi tunggu dulu, hari ini kan spesial banget diantar sama Kak Oh Desta. iya pas banget hari ini aku Diantar lagi sama diantar sama Masya suami. Allah. Tumben-tumbenan Makasih loh. banyak Mas Desta sudah Aduh. antar. Host kita yang luar biasa ini. Masya Allah. Ini guru-guruku semua pada sehat? Iya. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Tunggu, tunggu. Masya Allah. Kenapa Kalau nih tema Ustaz? ini temanya acah banget, memang apa tema Jadi hari ini? agak flashback sedikit nih Ustaz. Karena dulu aku juga gak direstuin awalnya. Oh gitu. Nah bagi yang Awalnya. tidak direstui, nih ada pelajaran ini nih. Masya Allah. Ya jamaah mudah-mudahan jamaah di rumah juga diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya. Amin. Nah ini jamaah kira-kira gimana ya? Tadi kita baru bicarain ya Ustadz ya. Tentang pernikahan yang awalnya tidak direstui nih jodohnya. Jadi gimana sih caranya supaya kita bisa mudah mendapatkan restu dari orang tua kita? Maka dari itu pagi ini temanya Masya Allah banget nih. Jodohku terhalang restu. Nah, jangan kemana-mana nih yang lagi pada mau minta restu orang tuanya ya Umi ya, Masya Allah. Nah kalau gitu sebelum lanjut nih ke tausiah dari guru-guru kita lihat dulu yuk. Ini ada sebuah video, seorang mempelai wanita pingsan, menikah karena dijodohkan oleh orang tuanya. Seperti apa jamaah? Ini dia. Hal yang cukup menyedihkan juga terjadi sama mempelai wanita ini. Karena tidak bisa bersanding dengan pria idamannya, dia sampai pingsan bro. Ya Allah, subhanallah. Nah ini nih ya, ini gimana ya Ustadz ya? Ini apakah benar kalau semua pernikahan itu calon suami atau istri memang harus dikenalkan dulu kepada kedua orang tua ya? Benar ya Ustadz ya? Ya. Jangan sampai kayak tadi ya jamaah ya, tiba-tiba pingsan nanti pas nyampe pelamin. Karena kan kadang juga anak itu kan udah punya pilihannya sendiri nih Betul. Ustadz nih ya kan. Jadi tuh kita tuh harus gimana ya, jangan sampai udah dikenalin tiba-tiba ujung-ujungnya ditolak. Nah ini gimana ya Ustadz, ini kita harus seperti apa sih supaya semuanya tuh dilancarin gitu loh Ustadz. Supaya orang tua tuh mau menerima calon kita gitu. Mohon izin Ustadz Maulana, silakan. Baik, makasih banyak Aca, Masya Allah, Tabarakallah. Izin Ustazah dulu, kemudian Ustaz Bani, Masya Allah, Tabarakallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Lillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Satu bentuk pujian dan rasa syukur kita hari ini Masya Allah 19 Zulkaidah. Kalau saya lihat di siaran langsungnya Mekah ya, hari ini 19 Zulkaidah berarti tinggal 21 hari lagi menuju Idul Adha. Masya Allah, tabarakallah. Cepat Maka banget ya. jamaah yang dimuliakan oleh Allah, menarik sekali tema kita hari ini karena berkaitan dengan perlukah calon pasangan, sekali lagi, perlukah calon pasangan diperkenalkan kepada orang tua atau mengikuti kriteria orang tua. Nah, jawaban ini kembali lagi sama kita. Kita lihat dulu secara dasarnya orang tua itu memiliki tanggung jawab mendidik, menjaga, kemudian menafkahi anak, kebutuhannya anak, sampai masa dia mendapatkan pasangan hidupnya, sampai menikah. Nikahkan anak laki-lakimu, percantik anak perempuanmu. Maka dalam hal ini sosok orang tua berkewajiban untuk menikahkan anak laki-lakinya dan mempercantik anak perempuannya. Bahagian daripada tanggung jawab orang tua. Maka anak yang baik harus mengikuti orang tuanya. Dalam hal ini bentuk penghargaan. Kalau mungkin terhalang oleh restunya, maka perlihatkan keseriusan bahwa pilihanku ini pantas untuk bisa diterima oleh orang tua. Sekali lagi bukan berarti kita harus maksa, tapi tunggu dulu. Dalam hal ini kayaknya orang tua tidak setuju dengan calon saya deh. Dengan yang saya makan. Tidak, caranya
perlihatkan keseriusan. Karena orang tua itu mau lihat juga. Mau nggak ini, serius nggak ini. Karena orang tua itu maaf ya, kita lihat aja anak kecil. Kita mau belikan makanan, alhamdulillah di rumah saya makanan itu sesuai dengan pesanan anak. Karena kalau disiapkan di meja menurut kesukaan kita, nggak bisa juga kita paksakan. Sekali lagi, nggak bisa juga kita paksakan. Makanya ada namanya penyakit turunan. Apa yang penyakit turunan? Karena kebiasaan orang tua yang menurun kepada anak. Sekali lagi, kebiasaan orang tua yang menurun kepada anak. Nah, kembali lagi tanpa menggurui, karena bentuk saya juga gini. Saya punya calon, ibu saya punya calon, saudara saya punya calon. Ketika memperlihatkan calon-calon orang tua saya, calon kakak saya, waktu ini pengalaman pribadi, saya cuma orang berkata begini, saya juga sebenarnya punya calon. Kaget orang tua saya. Kan tidak ada yang tahu. Terus gimana Ustaz? Tidak ada, 15 tahun, 14 tahun sampai 15 tahun lah saya sembunyikan itu calon saya. Jadi untuk meraih Umi Nora itu perjuangan 15 tahun. Masya Masya Allah. Allah. Kalau sekarang udah punya calon Kalau belum? sekarang Karena calonnya. waktu itu aku cuma bilang, waktu di pesantren, saya suka kamu kalau kita berjodoh kita ketemu. 14 tahun kemudian baru ketemu. Baru tahu ke-15 baru menikah. Jadi aku perlihatkan keseriusan kalau gini-gini ya. Aku kasih jelas, kalau calonnya Umi begini, calonnya kakak begini. Tapi kalau calon saya begini. Lalu calonmu aja deh. Jadi orang tua mengikuti kehendak kita karena memperlihatkan keseriusan. Karena ada masa depan. Merasakan hal yang sama. Jadi sekali lagi, merasakan hal yang sama. Perlihatkan perasaan yang sama. Kemudian bentuk keluarga besar. Bukan keluarga kita. Jadi melibatkan orang tua karena mengikutkan keluarga besar. Betul laki-laki itu tidak butuh wali. Perempuan yang butuh wali. Tapi keturunan dari orang tua dari pihak laki-laki lah yang menurunkan keturunannya binti. Jadi itu sebenarnya. Jadi perlu kalau menjadi keluarga besar dan yang terakhir inilah pernikahan inilah kalau bisa ini sampai ke akhirat untuk selamanya. Dan sekali lagi kita bisa mengenal seutuhnya. Masya Allah. Aduh ya Allah. Aduh bener banget sih apa yang Ustaz Karena Maulana ini bilang sih. pengalaman yang luar Banget, biasa. ini pengalaman banget Karena ya. orang tua itu mau melihat anaknya bahagia. Ya. Mau melihat anaknya bahagia. Jadi penghalang restu orang tua itu pertanda orang tua sayang. Ya bener Tanggung jawab banget. kepada anaknya. Masya Allah. Kira-kira tasnya Aca mau dititip sama siapa? Nggak mungkin kan ada Nggak tas, mungkin. ada semua, ada handphone Iya. dan sebagainya. Handphone aja kita tidak mau titip sama Iya orang. bener banget Ustaz. Palingan kita kasih ke anak atau aman gak? Apalagi ini anak sendiri ya Ustaz sendiri, ya. ya Bener Allah. Masya Allah. Makasih banyak Ustaz Ya. Maulana. Jamaah jadi wajib banget ya mengenalkan calonnya ke orang tua ya. Apalagi kita ini bukan barang, kita anak loh yang nantinya akan dititipkan ke orang lain lagi. Pasti orang tua benar-benar memilih sesuatu yang Betul, pasangan kita yang paling yang baik buat terbaik. kita ya. Masya Allah, terima kasih banyak Ustaz Maulana. Nah ini sebelum lanjut ke tausiah berikutnya, ada sebuah video lagi nih jamaah. Ketika laki-laki soleh ditolak lamarannya. Waduh sedih banget, seperti apa sih ini dia tayangannya. Saya sudah mengenal Aisyah sejak lama. Untuk menghindari fitnah yang bisa saja terjadi, saya ingin melamar Aisyah. Apakah Bapak dan Ibu berkenan? Kamu serius? Kalau kamu serius, ada syarat yang harus kamu penuhi. Syarat apa, Pak? Syaratnya, kamu harus menyediakan mahar 40 juta. Bapak gimana sih? Ya harusnya itu lebih besar dari si Irfan. Kira-kira 50 juta. Subhanallah. Nah ini nih ya, yang sering diperdebatkan nih ya Ustadz ya, Ustazah. Masalah mahar nih ya. Ya mudah-mudahan buat pemuda-pemudi yang mau nikah semangat terus ya untuk mengejar jodohnya sampai halal dan pastinya restu orang tua. Nah Ustazah, ini jika ada laki-laki soleh nih ya mau ngelamar kita nih ya misalnya nih. Mau ngelamar anak Umi nih, Masya Allah, amin. Kemudian Amin. wali dari wanita itu menolak. Nah ini apakah benar nanti akan ada kerusakan besar nih ya. Dan itu artinya apa ya Ustazah ya? Mohon Kerusakan izin besar. silakan Umi. Mau tahu aja, mau tahu banget. Mau tahu banget Umi. Kan udah ngalamin. Ya kan Kok pakai nanya? anak Umi lagi nonton Oh, siapa tahu ya kan? Mohon izin Ustadz, guruku semuanya dan juga kakak Aca. Iya. Pemirsa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh, jamaah. Lillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma
Ba'du alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma la mani alima ataita wa la mu'ti alima mana'ta wa la radda lima qadaita wa la yang fauzal jaddi minkal jaddu. Ya Allah, tidak ada yang bisa menghalangi kalau engkau memberikannya. Tidak ada yang bisa memberikan kalau engkau memang menghalanginya. Tidak ada yang namanya tidak ada yang bisa tertolak takdir kecuali hanya dari engkau ya Allah. Ngomongin soal jodoh, semua sudah diciptakan berpasangan. Laki perempuan, siang malam, bahagia dan sedih, cantik dan juga ya kurang cantik gitu ya, jangan bilang jelek. Semua ciptaan Allah tuh indah. Jadi kalau ada seseorang ya yang datang kepada kita, misalnya seorang laki-laki yang soleh, yang baik, kemudian dia datang melamar, tiba-tiba ditolak, bagaimana nih? Akan ada kerusakan di muka bumi, terutama fitnah bagi keluarga itu. Ada dalam hadis dari Abu Hurairah pemirsa, apabila seseorang yang kalian ridhoi agamanya dan akhlaknya datang kepada kalian untuk melamar wanita kalian ini, kemudian ditolak, maka tunggulah yang namanya kehancurannya. Apa nih? Jadi pemirsa, kalau ketika orang ini ditolak, karena misalnya kita merasa nih orang udah soleh nih, udah baik, kita lihat dulu. Baik menurut siapa? Karena memang di zaman Rasulullah ada hal-hal ketika ditolak ini yang terjadi apa? Salah seorang Ummu Hani bernama Ummu Hani binti Abu Thalib. Beliau pernah menolak Rasulullah. Padahal Rasulullah baiknya coba kayak apa? Lebih baik dari siapapun. Kenapa menolak? Bukan karena Rasulullah itu tidak baik, bukan. Nauzubillah. Tapi karena Ummu Haninya yang merasa apa? Aduh aku gak pantas, aku terlalu banyak anak ya kan. Usiaku lebih tua, takutnya nanti ya bahasanya ngerepotin seperti itu. Ini hal dari Ummu Haninya, jadi dari kitanya. Karena dia merasa lebih tua. Ada juga kadang-kadang solehnya gimana? Ya soleh dalam hal lain, tapi belum tentu dalam hal lain. Contoh seorang Fatimah binti Qais yang pernah menolak lamaran Abu Jaham. Kenapa? Karena saran dari Rasulullah. Rasul bilang, kamu benar mau nerima Abu Jaham? Emang kenapa ya Rasulullah? Dia itu kan orang yang tidak pernah meletakkan tongkat dari punggungnya. Maksudnya apa? Suka mukulin orang. Oh gitu ya Rasulullah. Kemudian kamu benar mau sama Muawiyah? Iya sih dia ngelamar aku ya Rasulullah. Tapi dia adalah orang yang sangat kikir dan pelit. Jadi kalau bisa enggak usah. Artinya apa? Kalau memang dia soleh tapi anaknya yang memang punya alasan tersendiri itu boleh. Kenapa? Yang namanya seorang wanita kan diminta izinnya. Tapi kalau misalnya terjadi kerusakan apa? Takutnya tadi terjadi fitnah. Katanya nih mitosnya nih ya. Kamu gak boleh nolak lamaran nanti kamu nikahnya susah. Loh jangan begitu. Kan jodoh dari Allah. Jodoh, rezeki, maut, bahagia, sengsara dari Allah. Jadi gak ada pakai mitos. Kalau kamu nolak nanti kamu tidak nikah-nikah. Gak boleh kayak gitu. Iya. Kita semua serahkan pada Allah. Seperti yang tadi di dalam doa. Allahumma la mani'a lima ataita. Ya kan tidak ada yang bisa menghalangi kalau emang Allah mau ngasih. Kenapa jadi pakai mitos-mitos begitu? Why? Dan bahkan ternyata ada salah seorang sahabat yang sangat baik sekali. Ketika Fatimah binti Qais merasa sebenarnya cinta sama Abu Jaham atau sama Muawiyah. Tapi ternyata Nabi memberikan dia seorang jodoh yaitu Usamah bin Zaid. Ternyata apa? Padahal Fatimah binti Qais nggak terlalu suka. Tapi karena pilihan Rasulullah ya udah diterima. Karena apa? Ternyata perangainya cocok. Jadi nih buat para pemuda-pemudi yang mau nikah nih, kenalkanlah bahasanya. Tarufinlah yang namanya calonnya. Kenapa? Misalnya nih Umi punya anak perempuan. Ya Umi. Dia misalnya ada kenalannya laki-laki. Kenalin sama bapak. Kenapa? Bapak itu feelingnya lebih tajam ketika mengenal laki-laki lain. Bener gak sih? Insya Allah. Tapi kalau kita sebagai perempuan, ya biasalah namanya ibu-ibu, emak-emak kan. Kamu tuh harus dapat 4T ya. Apa tuh? Umi? Tampan, Tampan. takwa, tajir, dan punya T. Apa tuh? Apa tuh? Ya tauladan deh gitu. Masya Allah. Tapi memang Seperti benar ya Umi ya, itu. kita tuh benar-benar harus mengenal gitu ya. Dan Iya. harus tahu karakternya seperti apa. Karena kita Iya. nikah bukan cuma setahun 2 tahun ya Umi ya. Bukan, itu ibadah seumur Selamanya, hidup. Ibadah Seumur hidup. Begitu. Masya Allah. Makasih banyak. Amin. Ustazah Mudah-mudahan Lulung. dari sini nih, dari tema ini, Ya. besok Umi nikahin anak Umi deh. Amin ya Allah. Anak Umi ada 2 kan? Ya, Iya. iya. Nggak soling tajulu nih pemirsa. Makasih Ustazah Lulung. Aduh seru banget ya pembahasan ini ya jamaah ya. Nah tapi nih Ustadz Bani ini gimana ya? Kalau misalnya itu kan dari sisi wanita yang menolak ya dari walinya gitu. Tapi kan kalau laki-laki yang dari sisi laki-lakinya yang nolak
apa kita perlu restu juga Ustadz? Karena kan yang kita butuhkan misalnya wali dari perempuan kan. Nah ini gimana nih Ustadz kalau seandainya dari pihak laki-lakinya ya yang malah nolak gimana perempuannya. tuh? Mohon izin Ustadz Bani silakan. Terbengong-bengong Pak Ustadz. Mohon izin Ustadz Maulana, Ustazah Lulung, juga Mbak Aca. Juga guru-guru kami dimanapun berada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah la haula wa la quwata illa billah. Para pemirsa Islam itu indah dimanapun berada, mudah-mudahan kita semua dalam kondisi sehat walafiat. Amin. Kita doakan saudara-saudara kita yang diuji dengan sakit, semoga ditambahkan kesabaran Amin. dan disegerakan kesembuhannya, dijadikan sakitnya sebagai penggugur salah dan khilafnya insya Allah. Dan juga yang sedang menunggu calonnya, semoga Allah segerakan dan mudahkan meskipun di tengah pandemi. Amin. Amin rabbal alamin. Jika ada laki-laki yang mau menikah, bolehkah menikah tanpa restu dan izin dari orang tuanya? Nah, Kalau kita lihat kamus besar bahasa Indonesia, antara restu dan izin ternyata memiliki titik tekan yang berbeda. Kalau restu itu lebih ke berkat dan doa. Sementara izin itu adalah memberikan kebolehan tanpa melarang. Nah, tanpa ada unsur doa dan berkat di sana. Jadi selama dia membolehkan, nah itu sudah izin. Nah, ketika seorang laki-laki mau menikah, dalam kompilasi hukum Islam, memang kalau usianya sudah di atas 21 tahun, maka sang lelaki ini boleh menikah tanpa izin dari walinya. Secara fikih artinya sudah sah seorang laki-laki menikah dengan wanita kalau usianya di atas 21 tahun tanpa izin dari walinya. Sudah sah secara fikih. Tapi secara adab, secara etika, secara akhlak, nampaknya ini perlu ditinjau ulang. Kenapa? Karena pernikahan itu bukan hanya sekedar legalitas formal untuk melampiaskan syahwat. Tapi pernikahan itu dalam surat An-Nisa Allah katakan mitsaqan ghaliza. Pertalian atau perjanjian yang sangat kuat karena di sana ada tanggung jawab. Di sana ada pemenuhan hak dan kewajiban. Sehingga menikah itu adalah membina anak tangga untuk dititi bersama menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena guru kita menyampaikan tadi adalah menikah itu ibadah bahkan terlama. Kita sholat sanggup berapa menit. Tapi menikah sejak qabiltu nikahaha sampai kita mati ibadah, senyum ibadah, kedip mata ibadah. Masya Allah. Bikin kopi teh ibadah, pahala itu semuanya. Antar istri ke studio ibadah. Antar istri ke studio, ibadah itu. Masya Allah, luar biasa. berarti kedip mata ibadah ya, ting 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 gitu ya. Ke suami sendiri tapi suami orang lain. Iya. Nah, maka menikah itu adalah ibadah. Karena nikah ibadah ditempuh dengan cara yang baik. Berbakti kepada kedua orang tua, meminta izin adalah bagian dari bakti kita kepada kedua orang tua. Dan bakti kepada kedua orang tua juga ibadah. Bahkan sebagian ulama mengatakan jika terjadi benturan antara ibadah bakti kepada orang tua dengan ibadah fardu kifayah, yang lain dikalahkan, dahulukan orang tua. Ketika Abdullah bin Amr meriwayatkan seorang sahabat datang ke Rasulullah. Ya Rasulullah, saya mau ikut berjihad, saya ikut berjuang. Kata Rasulullah, ahayyun walidak, kedua orang tua masih hidup? Masih ya Rasul. Fafihima fajahid, kamu balik, kamu berbakti sama kedua orang tuamu, bahagiakan mereka. Di situ ada nilai jihad, perjuangan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita menikah tanpa izin dari orang tua, tanpa restu orang tua sah secara fikih, tapi tidak mendapatkan keberkahan. Apa yang mau kita harapkan? Hidup Anda mungkin boleh bergelimang harta, boleh memiliki segala-galanya, tapi kalau tak berkah karena tidak mendapatkan ridho dan izin serta restu dari orang tua, tidak akan mendatangkan kebahagiaan. Maka banyak kita temukan bergelimang harta, tapi usia pernikahannya tak lama. Jangan-jangan, nauzubillah min dzalik, tidak mendapatkan berkah
karena tidak mendapatkan ridho dari orang tua. Mudah-mudahan hidup kita rumah tangga diberkahi dan Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, makasih banyak Ustadz Bani. Jadi jamaah ya, boleh sih ya umur 21 udah bebas dapat izin ya, tapi tetap aja yang kita cari kan pernikahan keberkahan. Tadi kata Ustadz Bani ya. Aca nikahnya usia? 19. Ini pas banget ya. Pas banget nih temanya. Makasih banyak loh guru-guru kita pada hari ini semuanya. Nah Ustazah Lulung, tapi Aca penasaran nih, boleh gak sih kalau seorang wanita nih ya, menikahnya sama wali hakim karena gak dapet restu nih. Nah itu gimana sih, boleh gak sih Ustazah Lulung Boleh kayak gitu? enggak ya? Dia nikah dengan wali hakim di saat orang tuanya ada apa kagak ada nih. Iya, Masalahnya nah itu begitu. gimana? Mendingan ntar aja deh Ntar ya. dulu deh Kita ya. jelasin ya, ntar Oke aja ya Pak Ustadz ya. Benar, jamaah alhamdulillah.